Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang hadir karena Allah SWT, mudah-mudahan Allah balas perjuangan kita di dunia dengan surganya insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung kembali pembahasan tentang amalan-amalan yang ringan tapi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah beberapa pertemuan membahas tentang ini. Yang terakhir kita membahas yaitu salah satu amalan ringan bagi hamba tapi besar derajatnya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran, satu huruf yang dia baca maka tertulis di sisi Allah 10 pahalanya. Di Nabi mengatakan ketika engkau membaca alif lam mim, maka alif dapat 10, lam 10, mim 10. Maka Masya Allah, beruntunglah orang-orang yang setiap hari senantiasa bersama Al-Quran. Selain dia mendapatkan pahala yang begitu banyaknya, juga nanti Al-Quran akan datang untuk melindunginya, menolongnya, memberi syafaat di yaumil hisab. Nah, ini amalan ini walaupun ringan, tapi ternyata banyak orang yang tidak melakukannya. Jadi melewati hari-hari tanpa memegang, menyentuh, dan bahkan tanpa membaca Al-Quran. Orang-orang hari ini hidup dengan HP. Kalau ketinggalan HP, seakan-akan dunia kiamat sebelum waktunya. Nyaka tinggal HP rumah, yang dalam kantu hana mangan. Dia akan merasa gelisah, susah. Tapi kalau ketinggalan Quran sudah 10 tahun di rumahnya, tertempel di lemarinya, tidak pernah dia pegang, hanya disentuh oleh tikus-tikus, dia tidak pernah memikirkannya. Nanti setelah dia masuk ke alam barzakh, diawali dengan pertemuannya dengan malaikat maut, barulah dia akan berteriak-teriak, berseru-seru kepada Allah, memohon-mohon agar bisa kembali ke dunia untuk bisa membuka lembaran Al-Quran. Maka jemaah rakan Allah, ini sebagai ringkasan dan mengulang kembali bahawa
jangan lupa hiasilah diri dengan membaca Al-Quran setiap hari. Baik, kita lanjutkan. Apalagi amalan yang ringan tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang berdiam di masjid dan sambil bermajlis ilmu atau sambil belajar di masjid, dia menunggu dari satu waktu salat ke waktu salat yang lain. Ini ringan dilakukan, tidak membutuhkan kekuatan, tidak membutuhkan otot yang kekar, tidak membutuhkan kaki yang kuat melangkah, hanya duduk mendengarkan pengajian. Ya, walaupun kadang-kadang di sela-sela pengajian datang rasa mengantuk, ya, lalu kemudian mata kita tertutup sebentar, lalu terbangun lagi. Tapi semua itu Masya Allah, ternyata di sisi Allah besar pahalanya. Jadi majlis ilmu yang dilakukan di dalam masjid itu lebih utama, lebih afdal, ya, dibandingkan di luar masjid. Walaupun di luar masjid pun pahalanya besar. Jadi ini yang menjelaskan ini adalah Nabi SAW. Dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih, Rasulullah berkata, "Afala yaghdu ahadukum ila al-masjid?" Kenapa kalian tidak menuju ke masjid di pagi hari? Jadi ada kelebihan ketika menyebutkan subuh hari, karena di waktu subuh ini adalah perjuangan melawan kemunafikan. Karena orang yang punya sifat nifaq atau kemunafikan, salah satu yang terjadi pada dirinya adalah susahnya untuk menuju ke masjid di waktu subuh. Tapi alhamdulillah kita Bapak Ibu, Allah ringankan sehingga kita telah berada di sini. Bahkan mungkin bagi sebahagian kita, setiap waktu subuh kita berada di masjid-masjid Allah. Itu salah satu anugerah, salah satu nikmat yang Allah berikan berupa hidayatut taufiq. Nah, jadi Nabi SAW memberi semangat kepada para sahabat. Kenapa kalian tidak berjuang untuk bersegera menuju ke masjid di pagi hari? Ini bukan bermakna sahabat tidak melakukannya, tapi Nabi ingin memberitahu sesuatu tentang kelebihan orang yang menuju ke masjid, apalagi di waktu subuh. Dalam hadis yang lain nanti disebutkan juga tentang di waktu asar. Jadi bukan hanya di waktu subuh. Jadi ada riwayat yang lain mengatakan siapa yang mendatangi masjid di waktu subuh, di waktu asar. Jadi ada waktu-waktu yang mempunyai kelebihan. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Nabi? Faya'lamu aw yaqra ayatin min kitabillah. Lalu selesai dia salat di masjid. Jadi tujuan utama adalah mendirikan jamaah salat subuh, tapi Nabi mengatakan kemudian dia belajar. Belajar ini macam-macam caranya jemaah melakukan Allah. Ada yang belajar dengan mendengarkan ta'lim, mendengarkan tausiah. Ada yang berbentuk kajian, ada tanya jawabnya, dan berbagai ilmu itu didapatkan dan dia senang berada di masjid. Atau yaqra ayatin, kata Rasulullah, atau dia di masjid datang salat lalu dia membaca dua ayat. Dia membaca dua ayat dari kitabillah, dari Al-Quran. Jadi habis salat zikir,
Kalau tidak ada pengajian, dia ambil Al-Quran, dia baca satu halaman. Karena memang berbeda semangat ketika berada di masjid dengan di luar masjid. Banyak orang yang mampu melakukan salat sunnah qabliyah, ba'diyah kalau di dalam masjid. Tapi banyak yang tidak mampu melakukannya kalau di luar masjid. Maka dia ada sembahyang di rumah, le yang mana pun qabliyah, ba'diyah. Tapi kalau sudah di masjid terpacu melakukannya. Kenapa? Karena masjid itu punya keberkahan. Jadi barakah ini yang membuat kita bersemangat. Makin diberi barakah Allah pada satu tempat, makin banyak kebaikan yang dilakukan di situ. Makanya di masjid orang banyak melakukan kebaikan. Sedekah. Kemudian ketika di masjid, bahkan dia membuka Al-Quran, dia baca sanggup sampai satu lembar. Kalau di rumahnya, itu baru mulai saja. Baru nak mulai mendaknya, karuh dah buka on berikutnya. Jadi baru kita mau mulai, kita sudah buka halaman berikutnya untuk melihat di mana berhentinya. Begitu kita lihat masih jauh tempat berhenti, di situ kita mulai patah semangat. Yang belum baca, lihat dulu nyapak kudang. Kalau terlalu jauh tempat dengnya, langsung dia mengatakan, oh panjangnya sampai dah baca ini tangnya. Itu kalau di rumah, tapi di masjid tak terasa mengalir. Kalau di rumah, kalau kita belajar di rumah, kita buka buku tafsir atau kita baca kitab fikih, itu satu bab, itu tak akan selesai. Tapi kalau di masjid, menunggu dari maghrib sampai isya, itu 45 menit, tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Kita dengarkan, ternyata begini, maksud ayat ini begini. Nah, yang selama ini, semua yang Nabi katakan ini, bagi kita, itu sudah sering melakukannya. Dan orang-orang yang hatinya berta'alluq atau mempunyai ikatan dengan masjid. Jadi dia senang, asal masuk masjid senang, betah. Ini adalah salah satu ciri-ciri orang yang akan diberi payung di padang mahsyar oleh Allah. Karena kata Rasulullah SAW, 7 orang yang akan diberi naungan oleh Allah. Dan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, salah satunya adalah orang-orang yang hatinya bergantung atau terikat dengan masjid. Jadi kalau isteri bertanya, "Oh najak bang, najak masjid." Pubul di masjid, oh nak dua sekali sembahyang 2 rakaat. Terikat di masjid. Begitu azan berbunyi, hatinya terikat dengan masjid. Senang dia di masjid. Karena ada kebalikannya, ada orang-orang yang tak senang di masjid. Kalaupun masuk masjid, itu dia merasa tak nyaman. Habis salat, zikir tak ada, semua tak ada, itu habis salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung berangkat. Padahal tak ada kegiatan. Jadi punggungnya bahasa Indonesianya pantatnya panas, itu mungkin bahasanya. Jadi terasa panas, tak merasa betah, ingin berlama-lama. Apalagi sampai ikut pengajian, menuntut ilmu. Makanya bersyukurlah ketika kita diberi semangat itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pakan dah duduk di masjid aju-aju. Di saat dari 200 kakak yang ada di kampung kita, yang betah di masjid berlama-lama hanya 20 kakak. Dan kita termasuk di dalamnya. Bersyukurlah kepada Allah. Allah masih pilih kita. Allah sayang kita. Karena ini tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beda fikir bahawa gara-gara tanya malim. Malim itu pun, alim itu pun, kalau Allah tak beri, maka tak dapat. Jangan fikir kita melakukan ini semua, mampu ikut pengajian, mampu salat 5 waktu. Jangan fikir karena kesalehan kita. Tidak. Itu adalah hibah dari Allah. Allah yang memberi. Oleh karena itu, seandainya Allah tak beri, maka bisa jadi kita masuk ke dalam golongan yang tidak suka di masjid. Jadi Nabi SAW itu menyebutkan tentang ada orang-orang yang suka datang ke masjid, terutama di subuh hari,
lalu kemudian dia belajar. Jadi habis salat dia belajar seperti kita hari ini, Pak. Kita belajar sama-sama sebentar, ya, sekitar 20 menit. Lalu kemudian baru kita melanjutkan lagi. Ada orang yang lebih hebat lagi, Pak. Setelah kajian, dia duduk lagi. Dia ambil Al-Quran sambil dia tunggu jam awal waktu duha. Sehingga dia melakukan salat sunnah 2 rakaat penutup paket subuh. Ini bahkan Nabi mengatakan dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Tapi harus satu paket. Sembahyang jamaah di masjid, lalu kemudian setelah itu yazkurunallah, mereka yazkurullah, lalu orang itu mengingat Allah, berzikir, lalu kemudian dia duduk berzikir dan dia tidak bangkit ketika matahari sudah naik, ketika matahari sudah terbit. Mulailah dia tutup amal subuhnya dengan melakukan 2 rakaat yang nanti sebahagian ulama menyebutnya dengan salat isyraq atau salat syuruq. Nah, ini salat ini bukan ketika matahari terbit, tapi ketika matahari sudah terbit kira-kira 15 menit. Kira-kira 15 menit setelah awal terbit. Nah, menyojino poh 6.20, jam 6.20 itu awal terbit. Tunggu 15 menit berikutnya, itu sudah masuk waktu syuruk, ya, masuk waktu syuruk. Nah, ini orang menutup amalnya dengan melakukan salat sunnah 2 rakaat. Itu awal waktu syuruk itu dalam catatan fiqih sudah masuk awal waktu duha. Tapi orang yang dari subuh tidak keluar-keluar dari masjid lalu melakukan 2 rakaat penutup amal paket subuhnya, jadi dia tidak pulang-pulang, syaratnya tidak keluar. Tapi kalau sudah keluar, duduk di depan teras, lalu merukuk 2 bak, damang dalam masjid, kemudian baru sembahyangnya hanya merempok. Duduk di tempat itu maksudnya di dalam masjid. Di situ dia habis tausiah, baca Quran, lalu dia tunggu sebentar, ya, sampai terbit matahari. Bagi mereka, kata Nabi, fa ajruhu kahajin au umratin tammah, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukan haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Nah, jadi begitu besar pahala orang-orang yang berdiam di masjid kemudian melakukan paket-paket yang diajarkan oleh Allah. Tapi benar paketnya, kalau dia dilakukan di rumah tak bisa, Pak. Jadi tidak berlaku kalau dilakukan di rumah, karena bahasa Nabi adalah man shalla al-ghadata fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, yang namanya berjamaah di masjid. Jadi tidak berlaku kalau itu dilakukan di rumah. Maka beruntung sekali kita yang setiap hari pulang dapat pahala haji umrah, pulang tiap-tiap subuh merupakan pahala haji umrah, tetapi belum berhaji. Jadi jangan katakan ke orang, alhamdulillah nyoka kali 50 ke haji kan. Ya, sudah 50 kali saya haji. Setiap pulang subuh dia merasa sudah berhaji. Tidak. Yang haji lebih hebat lagi pahalanya. Ya, karena dia berkumpul semua amal saleh, mulai dari badan, harta, perasaan, itu berkumpul semua sama orang haji. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah hebatnya orang-orang yang terikat hati dengan masjid. Jadi jangan kira selama ini bahwa kita tak dapat apa-apa. Karena kadang-kadang ada yang terpaksa, Pak. Mau pulang tak enak, penceramahnya belum putus-putus. Jadi begitu mau bangkit, nak mangat. Nanti dilihat sama orang, dia sama orang, hok aja, mandu cuti, hok aja. Jadi nak enak mau pulang, kan? Jadi akhirnya duduk, terpaksa duduk, tapi hati panas sambil memandang orang yang memberi tausiah dengan pandangan yang tajam. Genging, wadah nanti, apakah angkat terna juga dari pun kali 15 menit. Jadi itu yang model-model begitu tak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi tadi mengatakan barang siapa yang menuju ke masjid di subuh hari, lalu setelah salat dia duduk belajar, menuntut ilmu, dia baca 2 ayat. Nabi mengibaratkan 2 ayat pun okey. 2 ayat dia baca, apa yang terjadi untuknya?
khairun lahu min naqatain. Maka dia dapat pahala dengan kebaikan itu lebih baik daripada 2 ekor unta. Dengan baca 2 ayat, belajar 2 ayat. Saya dah baca 2 ayat dah Pak. Di masjid baca, kemudian kita buka tafsir, oh ini maknanya. Atau kita mendengar dari penceramah 2 ayat. Dibacakan 2 ayat, kita belajar. Nabi mengatakan yang engkau lakukan, maka engkau dapat pahala di sisi Allah seperti 2 ekor unta. Jadi kita kan duduk ini Pak, dari mulai salat subuh tadi sampai sebelum pukul 6, paling lama kita 1 jam. Paling lama, mulai dari sembahyang subuh. Lalu kita dengarkan 2 ayat setelah itu. Isi tausiah tentang 2 ayat. Nabi mengatakan yang engkau pelajari 2 ayat itu, engkau dapat pahala seperti 2 ekor unta. Bapak Ibu, unta di sisi orang Arab itu bahagian daripada harta yang paling utama. Apalagi unta merah. Makanya orang kaya dulu itu ukurannya ketika dia mempunyai banyak unta. Hari ini 1 unta berapa Pak? Siapa penjual unta di sini? Padu tambah unta ya. 20 juta watt 1 unta. Berarti dengan mendengarkan 2 ayat di masjid, kita seperti telah disimpan Allah pahala seharga 40 jutaan. 2 ayat. Nabi sambung, wasalasu khairun lahu min salas. Kalau dia mendengarkan dan belajar atau membaca 3 ayat, dia pelajari 3 ayat, maka dia dapat pahala seperti 3 ekor unta, kan 60 juta. Nabi sambung lagi, wa arba' khairul lahu min arba'. Kalau dia membaca 4 ayat di masjid, ada sembahyang subuh, 2 ayat baca, 4 ayat dia baca, maka min arba' dia dapat pahala seperti pahala harga 4 ekor unta. Masya Allah, baca 4 ayat berapa menit Bapak Ibu? Hanadruk 1 menit 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa menit? Tak sampai setengah menit Pak. Lalu kita pelajari apa maksud qul huwallahu ahad. Kita dengar kajian Pak. Oh lawitnyo hana rudupu. 4 ayat kita pelajari, sama pahala seperti harga 4 ekor unta. Masya Allah, 20 menit di masjid belajar, setengah jam belajar, pulang-pulang dalam catatan Allah seperti sudah mempunyai amalan seharga 80 juta rupiah. Kira-kira begitulah. Nah, jemaah melakukan Allah SWT. Lalu Nabi menutup hadis ini dengan mengatakan, wa min a'dadihinna minal ibil. Semakin banyak engkau belajar atau mempelajari atau engkau membaca ayat-ayat Quran di dalam masjid, maka sebanyak itulah Allah beri jumlah pahala dengan bilangan unta. Maka kalau kita belajar sampai 1 halaman Pak, 1 halaman dah belajar. 1 halaman itu kan kalau normal itu sekitar 20 ayat. Kalau ayatnya panjang-panjang 10 sampai 15 ayat, ayat pendek-pendek sampai 50 ayat. Belajar tafsir, belajar fiqh, pasti tersentuh dengan ayat-ayat Allah sebagai dalil. Masya Allah, seberapa banyak engkau baca dalam masjid, seberapa banyak engkau belajar dalam masjid, begitulah banyaknya bilangan unta yang engkau dapatkan. Hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Jadi tidak ada bantah dengan hadis ini. Semua ulama sepakat. Nah, pertanyaannya, di mana pahala itu? Nah, ini sebagai penutup tausiah kita. Banyak orang hari ini tak bersemangat begitu mendengarkan janji dari Nabi, maka dia akan mengatakan, "Boh unta-unta, antum deng pe jino, pat untanya, panena unta-untanya." Nabi mengatakan semua janji adalah janji Allah. Jadi kalau Nabi yang menjanjikan, itu janji Allah. Karena Nabi adalah utusan Allah. Sama kayak kurir-kurir JNT, JNE, Pak. Itu apa yang disuruh, itu yang dilakukan. Ini hantar ke rumah itu. Maka itu yang dilakukan. Nabi pun apa yang Allah bilang, itulah yang dia sampaikan. Maka kalau Nabi bilang engkau dapat dari Allah, bukan dari Nabi, maka pahala itu disimpan Allah. Kapan kita ambil? Nanti setelah kematian kita, barulah kita merasakan
begitu indahnya dibuka celengan pahala di alam kubur kita. Disitulah kita bergembira dengan semua amal saleh kita. Maka hari ini yang perlu hanya percaya, iman, dan pahala Allah tidak berikan di dunia. Kenapa? Untuk apa diberikan pahala di dunia? Karena dunia ini mau diberikan pahala sebanyak apapun, lalu kita hidup dengan pahala, tetap kematian akan datang, lalu merusakkan semua bangunan-bangunan yang indah, yang kalau diberi pahala bangunan, seandainya diberi pahala 4 ekor unta dikasih wang 80 juta oleh Allah, 4 cok pahala sembahyang subuh penuh. Itu 80 juta itu Pak, panena, siat ke habis, belum terdaftar caleg. Ya, macam habis dum-dumnya. Ya, selesai semua harta kita, tak ada apa-apa. Makanya Allah tak buat di dunia, karena tak terlalu bermanfaat kalau di dunia, tapi dibawa ke akhirat, agar kita hidup bahagia selama-lama di surga Allah, dengan poin-poin, dengan pahala yang kita dapatkan. Maka jemaah melakukan Allah, bersemangatlah untuk duduk menuntut ilmu masjid di waktu subuh, di waktu maghrib. Biasanya apalagi di waktu maghrib, bersemangatlah. Ya, berharaplah dari Allah, semoga Allah membahagiakan kita di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.